Ya, kembali lagi di Lunch Talk pemirsa. Nah, ini ke Mbak Siti lagi. Kalau tadi sempat kita ketahui ternyata yang harusnya diterima itu 300 ringgit sekian, ternyata 2 kali lipat dipotongnya oleh agen yang ada di sini. Nah, sistem penerimaan upah, penerimaan gaji yang diterima oleh Mbak Siti di sana itu seperti apa sih prosesnya, Mbak? Diberikan langsungkah dari majikan ke Mbak Siti atau seperti apa? Ya, waktu saya sudah 9 bulan itu akhirnya kan saya 9 bulan nggak terima gaji, akhirnya saya lari dari majikan dan dapat majikan baru itu saya terima gaji langsung cash. Dan saya bisa itu kirimkan ke Indonesia begitu. Oke, tapi potongan yang diberlakukan oleh agen ini caranya bagaimana, Mbak Siti? Dari majikan langsung diminta agensi. Jadi majikan itu nggak ngasihkan ke PRT, tapi majikan dikasihkan ke agen. Agen yang ada di Malaysia. Oke. Nah, ini karena berarti, saya tanya waktu itu ke majikan saya kenapa gaji saya nggak dikasihkan, majikan bilang gajimu saya serahkan ke agensi begitu. Ini sistem agensi ini sebenarnya ada dua seperti itu, Mbak Anis. Ada yang di pemberangkatan di Indonesia atau di Jakarta, lalu ada juga yang di luar negeri di penempatan. Nah, ini seperti kita ketahui juga ada rekening khusus TKI sebenarnya. Itu sudah berlaku lama dan apakah benar-benar diberlakukan dengan baik hingga sekarang? Sebenarnya itu kebijakan lama ya, bahwa setiap agensi yang memberangkatkan buruh migran itu harus membuatkan rekening gitu untuk mempermudah transfer remitansinya gitu, gajinya. Tetapi selama ini di lapangan implementasinya saya kira belum sepenuhnya. Bahkan dugaan saya masih di bawah 50% gitu. Karena kenapa? Pertama, majikan juga tidak semuanya punya willing yang sama bagaimana mengimplementasikan itu. Mayoritas sebagian besar Timur Tengah misalnya mereka bayar gaji itu kalau kontrak sudah selesai, misalnya 2 tahun baru dibayar gitu, atau 4 tahun itu pun kalau nggak diurus juga nggak digaji gitu. Itu problem pertama. Yang kedua juga mungkin ada problem bagaimana buruh migran kita, terutama keluarganya yang berasal dari remote area ya, di NTT, kepulauan yang jauh dari akses perbankan, itu juga mungkin lebih memilih langsung gitu, karena itu mempermudah, kemudian dikirim ke Western Union dan kemudian di desa lebih mudah untuk dicairkan. Yang ketiga saya melihat pemerintah sendiri itu tidak punya mekanisme kontrol. Bagaimana memastikan kebijakan yang dibuat transfer atau rekening bank TKI itu terimplementasi secara baik gitu. Juga dibuat ininya ya, monitoringnya kenapa ini tidak jalan, hambatannya apa dan lain sebagainya. Ini tidak ada evaluasinya gitu. Ya, tapi ini rekeningnya memang atas nama pribadi dari TKI tersebut kan, bukan? Betul, atas nama pribadi. Oke, sebetulnya kesulitannya itu di sebelah mana untuk para majikan ini? Kenapa mereka kok tidak mau menggunakan rekening itu? Kenapa mereka tidak mau menggunakan e-banking? Kenapa mereka terus menggunakan cash atau menurut Anda bagaimana? Saya kira juga itu seperti yang saya katakan gitu, bahwa tidak semua majikan itu punya kedisiplinan yang sama untuk membayarkan gaji secara bulanan. Ada yang suka mereka itu adalah kebiasaannya di belakang gitu, bayar di belakang ketika kontrak sudah selesai. Juga kami menduga ada permainan bahwa ketika ada pendisiplinan soal rekening TKI itu agen juga kesulitan mempermainkan biaya penempatan yang mereka biasa terima 7 bulan, 16 bulan potongan gaji gitu. Kalau langsung ke rekening TKI kan TKI harus transfer lagi ke agennya gitu, sehingga juga agennya punya kontribusi bagaimana menghalang-halangi mekanisme itu gitu. Tapi mekanisme ini memang sudah disetujui, disepakati oleh majikan dan agen yang ada di sini atau itu sesukanya majikan di sana gitu? Sebenarnya untuk sudah, gajinya terserah mereka gitu, Mbak? Sebenarnya sudah. Misalnya dalam MOU antara Indonesia dan Malaysia tahun 2009 yang direvisi tahun 2013 itu sudah disepakati di dalam MOU bahwa gaji buruh migran itu harus dilakukan melalui transfer bank. Itu kan sudah kesepakatan bilateral dua negara gitu. Mestinya itu juga harus menjadi instrumen yang harus dipegang oleh agen baik yang di sini maupun di luar negeri. Mbak Siti punya rekening atas nama pribadi pada saat bekerja di sana dan kemudian menurut Anda membantu nggak sih sebetulnya dengan punya rekening bank tersebut? Kemudian harusnya kan dipaksakan nih majikan harusnya bayar ke rekening sendiri, begitu juga dengan agen. Nah itu membantu nggak sih, Mbak Siti sebetulnya? Sangat membantu karena kalau punya rekening sendiri kan nanti gaji saya
bulan ini langsung bisa saya transfer ke rekening saya sendiri. Kalau langsung ditransfer ke keluarga, kadang-kadang juga dihabisin sama keluarga dan kita yang kerja udah pulang nggak dapat apa-apa begitu. Oke, tapi kemudian kesulitannya apa nih Mbak Siti? Ini kan kayaknya nggak berlangsung maksimal ya. Majikan tetap maunya ngasih cash gitu. Ya karena kalau kirim lewat bank kan harus bayar juga, mungkin waktu juga nggak ini kali ya. Tapi kalau cash kan langsung di situ dan nggak bayar administrasi ya. Oke, iya kalau cash tidak membayar administrasi. Nah tapi rekening yang Mbak Siti pegang itu selama 9 bulan tadi di Malaysia dan di Brunei juga beberapa bulan itu memang terisi apa seperti apa? Iya, saya dulu waktu sebelum berangkat emang diminta sama PT itu membuka itu dan emang dikasih sama PT dulu dikasih 100.000 kan untuk membuka rekening. Tapi itu dimanfaatkan dengan baik tuh Mbak, maksudnya rekeningnya. Kesulitannya ada nggak selama menjadi TKI gitu? Apakah itu kemudian majikannya nggak mau ngirim lewat rekening atau seperti apa sebetulnya Mbak? Karena saya waktu terima gaji itu waktu itu jadi TKI yang nggak berdokumen ya, saya transfer sendiri ke bank dan bisa memang. Oke. Tapi di sana bukan bank karena saya nggak megang dokumen kan. Ini tidak megang dokumen dalam artian tapi tetap TKI tetap legal, tapi tidak memegang dokumen seperti apa ini Mbak maksudnya? Enggak, saya waktu masuk sana legal punya dokumen, megang dokumen. Tapi 9 bulan saya nggak terima gaji, akhirnya saya lari, nggak pegang dokumen. Tapi saya masih bisa untuk transfer ke Indonesia. Oke, baik. Mbak Anis, kan katanya ada September ada skema baru ya, ini untuk mengenai skema kontrak baru. Nah ini kalau menurut Anda terkait dengan skema baru, apakah cukup membantu untuk TKI atau tidak? Saya kira skema baru, kemudian soal penertiban rekening bank dan lain sebagainya, menurut saya tidak signifikan selama kebijakan pembiayaan penempatan itu tidak dirubah. Karena kuncinya adalah meskipun ada KUR, meskipun ada penertiban rekening bank atau skema-skema yang lain, selama biaya penempatan itu tinggi, saya kira nggak ngaruh ke bagaimana TKI bisa menerima gajinya sepenuhnya gitu. Karena sebagian besar gaji TKI itu larinya ke agen atau kalau enggak tidak dibayar gitu. Ya, yang mematok biaya penempatan ini sebenarnya siapa? Yang menentukan besaran ini full agen atau siapa sebenarnya? Kementerian Tenaga Kerja. Oke. Nah ini juga tadi kita sempat lihat di grafis sudah ada beberapa negara yang sudah ada kenaikan upah bagi tenaga kerjanya. Nah itu berpengaruh dengan biaya penempatan juga tidak Mbak Anis? Biasanya dalam banyak kenaikan gaji buruh migran itu sebelum gajinya naik itu biaya penempatan juga naik gitu. Jadi sudah didahului biasanya gitu. Jadi tidak signifikan. Makanya sebenarnya yang selalu kita usulkan dan saya melihat BNP 2 TKI saat ini ada upaya untuk menurunkan biaya penempatan buruh migran ke Taiwan dari sekitar hampir 100 juta menjadi 20 juta kalau tidak salah. Tetapi juga karena itu bukan kewenangan BNP 2 TKI ya, itu kewenangan Kementerian Tenaga Kerja sampai hari ini masih usulan sifatnya gitu. Sehingga sebenarnya kita meminta bahwa tidak hanya Taiwan, ke seluruh negara penempatan mestinya buruh migran itu tidak dibebani dengan biaya penempatan yang tinggi. Kenapa? Terutama sejak tahun lalu tren di global adalah ada rekrutmen reform. Jadi ada upaya untuk mereformasi kebijakan pra penempatan dalam proses migrasi. Salah satunya adalah kampanye global adalah zero cost. Jadi zero cost itu bisa terimplementasi selama pemerintah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya untuk melayani buruh migran tidak menggunakan jasa swasta. Karena itu yang selama ini menjadi beban. Bisa tuh ya, bisa diwujudkan tuh kayak begitu. Bisa. Jadi nggak perlu swasta lagi. Oke, baik Mbak Anis dan juga Mbak Siti, kita akan lanjutkan lagi dulu kita di segmen selanjutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami di Lunch Talk.